Halo Sobat KPPN, kalian udah pada tahu belum tentang gerakan Zero Retur? Kalau belum, yuk sini kita simak bersama video gerakan Zero Retur berikut ini. Gerakan Zero Retur merupakan tagline atau jargon atau semangat mitigasi keterjadian retur SP2D guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pengeluaran kas. Efektivitas pengelolaan pengeluaran kas diwujudkan melalui penyaluran dana APBN yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Ketepatan penerima dalam penyaluran dana APBN dapat diukur dari retur SP2D yang semakin berkurang bahkan nihil. Lalu, bagaimana sih caranya mencegah retur untuk mendukung gerakan Zero Retur? Pencegahan retur SP2D dilakukan dengan cara yang pertama, pengecekan kebenaran nama rekening, yang kedua, pengecekan kebenaran nomor rekening, yang ketiga, pengecekan keaktifan rekening, dan yang terakhir, pengecekan kebenaran nama bank. Yuk kita simak bersama tips dan trik pencegahan retur SP2 berikut. Tips yang pertama, pengujian rekening penerima. Pengujian rekening penerima dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengecekan penggunaan buku tabungan atau rekening koran. Caranya yaitu satuan kerja meminta salinan buku tabungan atau rekening koran terbaru kepada penerima dana. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko apabila data rekening yang disampaikan adalah data lama dan seiring waktu pemilik rekening menggantikan nama dengan tambahan marga atau gelar sehingga data rekening terbaru sangat diperlukan. Yang kedua, pengecekan melalui internet banking atau mobile banking atau ATM. Pengecekan dilakukan dengan cara memasukkan nama bank dan nomor rekening pada internet banking atau mobile banking atau ATM. Maka apabila rekening sesuai, akan tertera nama pemilik rekening. Yang ketiga, pembaruan data supplier. Satuan kerja melakukan verifikasi setiap adanya perubahan data rekening agar data supplier dapat diubah sehingga mengurangi terjadinya kesalahan. Perekaman supplier baru harus dipastikan benar sebelum mengajukan SPM ke KPPN. Satuan kerja memastikan nomor dan nama rekening telah sesuai dengan buku rekening atau rekening koran. Terakhir, apabila terdapat rekening yang sudah tidak digunakan, maka harus segera dilakukan penonaktifan supplier. Sebelum mendaftarkan supplier baru ke KPPN, satuan kerja sebaiknya melakukan penonaktifan supplier lama terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan input data supplier. Tips yang kedua, pengujian keaktifan rekening. PPK dan PPSPM Satuan Kerja memastikan rekening penerima dana supplier berstatus rekening penerima aktif sebelum mengajukan SPM ke KPPN, terutama pada rekening yang jarang melakukan transaksi seperti rekening penerima bantuan pemerintah. Seringkali saldo tidak memenuhi limit setelah berbulan-bulan, akhirnya rekening menjadi nonaktif bahkan rekening ditutup oleh perbankan. Satuan kerja dapat melakukan kerjasama dengan bank untuk mengecek status keaktifan rekening penerima dana. Lalu tips yang ketiga, pengujian kebenaran data supplier. Setelah memastikan kebenaran data rekening dan keaktifan rekening penerima dana, PPK dan PPSPM Satuan Kerja harus teliti dalam perekaman nama dan nomor rekening atau terkait jumlah digit nomor rekening dan kebenaran nama rekening penerima. Mari sama-sama kita sukseskan gerakan Zero Retur. Untuk info lebih lanjut mengenai gerakan Zero Retur hingga penyelesaian retur SP2D, bisa kunjungi media informasi Gestur Gerakan Zero Retur pada tahun berikut ya.